Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir, yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eki. Saya akan memaparkan bentuk-bentuk HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap manusia. Contoh hak asasi pribadi yaitu hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Hak asasi politik. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh hak asasi politik yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Hak ikut serta dalam kegiatan pemilihan. Hak asasi hukum. Hak asasi hukum ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Contoh hak asasi hukum yaitu hak mendapatkan pemberlakuan yang sama dalam hukum pemerintahan. Yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulid Ibrahim. Di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia. Dalam berbagai komitmen dan agenda perbaikan kondisi HAM yang dimandatkan oleh Nacawi dan juga pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN, di situ sudah diterangkan bahwa bagaimana cara kita buat cara pemerintah untuk menanggulangi kasus-kasus HAM yang ada di Indonesia. Namun, banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan pernyataan kebijakan perlindungan HAM dan sosialisasi, dan juga lemahnya institusi dalam hal penghormatan dan perlindungan HAM, serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsipnya HAM. Yang dijelaskan oleh saya yaitu contoh contoh kecil dari sebuah permasalahan HAM di Indonesia. Tentunya banyak perubahan atau cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia dengan banyaknya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Dan juga bagi masyarakat, tentunya HAM juga perlu dimatangkan kembali untuk pada dasarnya agar kita sebagai manusia bisa lebih menghormati sesama manusia. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musafan As-Sauki akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan HAM di Indonesia. Periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945. Periode sebelum kemerdekaan ditandai dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional. Lahirnya berbagai organisasi tersebut tidak lepas dari sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penjajah. Berikut adalah organisasi yang lahir dari periode ini. 1. Budi Utomo 1908. Organisasi ini memperjuangkan hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. 2. Sarekat Islam 1911. Organisasi ini memperjuangkan hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi. 3. Indonesia Partij 1912. Organisasi ini memperjuangkan hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama. 4. Penghimpunan Indonesia 1925. Organisasi ini memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri.
5. Pendidikan Nasional Indonesia 1931 memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum, dan hak untuk turut dalam menyelenggara negara. B. Periode sesudah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. 1. Periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat dan berkumpul untuk organisasi politik, dan hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. 2. Periode 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal sebagai masa pemerintahan parlementer yang menganut prinsip demokrasi liberal. Sejalan dengan prinsip tersebut, implementasi pemikiran HAM pada periode ini lebih memberi ruang bagi perkembangan lembaga demokrasi, seperti kemunculan partai politik dengan beragam ideologi, adanya kebebasan pers, pemilu dengan sistem multipartai, kendali parlemen atas pemerintah, dan wacana pemikiran HAM yang kondusif karena pemerintah memberi kebebasan.